Mengapa para ulama bersikap keras terhadap Ihya'ut Turath? Bahwa Ihya'ut Turath tidak diperbolehkan mengambil dana dari mereka. Tidak boleh ada hubungan dengan Ihya'ut Turath. Mengapa demikian? Dan demikian kerasnya sikap para ulama itu. Karena tujuan mereka adalah untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau para ulama itu diam, tidak ada yang memberikan peringatan dari kebatilan itu. Para ulama itu diam, atau misalnya mereka mengatakan, ya salah, tapi mereka juga ahlus sunnah. Maka mereka yang terus berada di atas kebatilannya, ya merasa anteng-anteng saja. Oh ya, saya memang salah, tapi kan masih ahlus sunnah. Yang ini masuk ke dalam parlemen, tetap dengan kebiasaannya menjadi orang parlemen, lumayan punya kursi, yang penting ahlus sunnah. Yang ini masih kebiasaan dengan bayatnya, ya salah tapi kan masih ahlus sunnah. Para ulama semua diam. Apa yang terjadi? Orang akan menyangka bahwa yang seperti ini ya dibolehkan saja di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dan bahwa penyelisihan itu biasa. Perselisihan yang terjadi hanya masalah ijtihadiyah. Akhirnya dimentahkan tahdir para ulama. Dimentahkan. Sementara penyimpangan terus bertambah. Kalau tidak ada yang mengingkari, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kapan manusia ini, umat ini mengetahui yang hak dari yang batil? Satu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau membicarakan tentang si fulan mungkarul hadis, fulan kadzab, pendusta, fulan kada wa kada. Lalu ada seorang datang kepada Al-Imam Ahmad lalu menasihati, "Iqtabta, engkau telah berbuat ghibah." Mengatakan pada Imam Ahmad bahwa beliau telah menghibah, mengatakan fulan mungkarul hadis, fulan kadzab, fulan demikian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakattu ana wa idza sakatta anta, famata ya'rifu an-nasu al-haqqa min al-batil?" Kalau saya diam, kamu juga diam. Kapan manusia ini bisa mengetahui yang hak dari yang batil? Kita semua mendiamkan, ya. At-Turath itu ya ada salahnya, tapi ahlus sunnah. Ya terjadi perselisihan masalah ijtihadiyah, kan dimentahkan begitu saja. Sementara yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi dari mukhalafat usuliyah dalam perkara-perkara yang menyentuh prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Namun begitulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang pembelaan itu disebabkan karena ada satu sebab tertentu. Termasuk diantaranya kalau seorang ditutup mulutnya dengan dinar, dengan uang Kuwait, ya, dengan harta yang datang dari Kuwait, sudah nggak bisa apa-apa dia, nggak bisa ngomong. Kenapa? Mulutnya sudah disumbat dengan harta, waliyadzu billah. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu menyebabkan kamu buta dan tuli. Mau mentahdir nanti dananya sudah nggak jalan lagi. Allahumma musta'an. Tayyib. Sekarang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, tentang masalah Ihya'ut Turath ini sebenarnya perkara yang sudah jelas. Kesesatannya bagaikan matahari di siang hari. Tidak membutuhkan lagi, ya, penambahan dalil dari yang sudah ada. Para ulama sudah menjelaskan semenjak zaman-zaman terdahulu, semenjak ketika Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala masih hidup. Telah nampak kesesatan dari Jam'iyatu Ihya'ut Turath. Namun karena sekarang sebagaimana yang kita sebutkan terjadi pengkaburan, dan terjadi pengingkaran terhadap kebatilan, terjadi pengingkaran terhadap apa-apa yang mereka lakukan, lalu kemudian mereka berusaha untuk mengingkarinya.
dengan berbagai macam cara. Intinya adalah tujuan mereka untuk melegalisir Ihya'ut Turath dan mengatakan bahwa mereka itu juga Ahlus Sunnah, sehingga membolehkan bagi mereka tetap memiliki hubungan, dan mendapatkan harta dari mereka. Allahul musta'an. Dan kita ketika berbicara tentang masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sama sekali bukan karena kita cemburu, ya, karena nggak mendapatkan dana. Karena ada sebagian mereka seperti itu. Ya, bahwa katanya Salafiyun itu berselisih, ya, karena ya itu. Mereka itu bukan berselisih pendapat, tapi berselisih pendapatan, katanya. Nah, yang kurang teriak-teriak. Nah, sehingga ketika melihat saudaranya itu dapatkan dana yang besar, maka mereka pun teriak-teriak, hizbi, mubtadi' dan seterusnya. Padahal kata mereka, ujung-ujungnya ya mereka juga sebenarnya pengen, tapi nggak dikasih. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, yakni sudah menuduh, yakni melemparkan tuduhan ke dalam hati-hati manusia yang sebenarnya mereka tidak punya hujjah tentang ini. Lalu bagaimana dengan para ulama? Apakah kalian menuduh bahwa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah yang memberikan peringatan dari Ihya'ut Turath itu karena beliau nggak dapat dana? Allahul musta'an. Bahkan beliau ditawarkan. Abdullah bin As-Sabat pernah datang kepada Syekh Muqbil. Nah, dan mengatakan pada Syekh Muqbil, ya, kami ingin memberikan dana kepadamu, wahai Syekh, tapi kami tidak akan mengeluarkan dana sampai kemudian ma'had ini resmi, ya, yakni dilegalisir oleh pemerintah, dicatat oleh hukumah, ada badan hukumnya. Kata Syekh Muqbil, kami tidak membutuhkan itu. Kalau kalian mau berikan dana, silahkan berikan bila qaidin wala syart, tanpa ada persyaratan. Nah, tapi kalau Anda memberikan persyaratan, Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah memberikan kecukupan pada kami dari harta-harta kalian. Nah, dan subhanallah, setelah itu mereka melakukan perpecahan di Yaman, menarik sebagian murid Syekh rahimahullah taala, dan bukan itu saja, berlanjut ke tempat-tempat yang lainnya, termasuk di negeri kita ini. Nah, bagaimana dengan tahdzir Syekh Rabi'? Bagaimana dengan peringatan Syekh Al-Albani? Dengan tahdzir Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dan yang lainnya, Syekh Ubaid Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya dari para ulama, Syekh Falah Ismail yang benar-benar mengetahui tentang penyimpangan Ihya'ut Turath karena beliau berasal dari sana, dari Kuwait. Ahmad As-Subai'i dan yang lainnya dari para ulama. Apa yang mereka sebutkan dan yang mereka peringatkan dari Ihya'ut Turath itu semata-mata disebabkan karena penyimpangan-penyimpangan yang mereka saksikan yang terjadi di tengah Ihya'ut Turath itu. Nah, fatwa para ulama cukup panjang untuk kita bacakan pada pertemuan kali ini. Namun saya ingin menyebutkan hal-hal yang penting dari fatwa mereka agar kemudian kita mengetahui sebab apa para ulama itu mentahdzir dari Ihya'ut Turath. Apakah sekedar mereka itu berhubungan dengan masalah dana? Hanya sekedar masalah dana begitu saja? Atau penyimpangan itu sifatnya prinsipil? Menyangkut masalah usul, prinsip-prinsip yang menyelisihi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau banyak peringatan dan nasihat terhadap mereka Ihya'ut Turath Al-Kuwaiti, baik dalam kaset-kaset beliau yang direkam dalam Silsilatul Huda wan Nur. Di situ kita akan mendapati nasihat-nasihat Asy-Syaikh terhadap mereka. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, "Fi i'tiqadi anna al-ikhwana fil Kuwait khawfi minhum syadid. Yusbihuna kal ikhwan al-muslimin
dalam keyakinan saya bahwa ikhwan-ikhwan di Kuwait itu, kekhawatiran saya dari mereka itu sangat mengkhawatirkan. Mereka telah menjadi seperti al-ikhwanul muslimin. Ma yahtammuna bid-da'wah, ma yahtammuna bima usammihi bit-tasfiyah wa tarbiyah. Mereka tidak mementingkan urusan dakwah. Mereka tidak mementingkan apa yang saya sebutkan at-tasfiyah wa tarbiyah. Yang dimaksud tasfiyah wa tarbiyah adalah berusaha untuk menjernihkan akidah umat ini, membersihkan umat ini dari berbagai kotoran-kotoran syirik, kotoran bid'ah, dan yang lainnya, dari berbagai kotoran kemaksiatan. Kemudian mentarbiyah, mendidik mereka dengan Islam yang sahih, yang dibangun di atas Alkitab was Sunnah. Itu mereka sudah tidak mementingkan hal ini. Hammuhum ad-da'watu as-siyasiyah, namun kepentingan mereka adalah dakwah politik, wal manasib, wal intikhabat, wal barlamanan, wa nahwu dzalik. Mencari kedudukan, kursi di parlemen, pemilu, parlemen, dan yang semisalnya. Itulah yang menyebabkan para ulama memberikan peringatan. Mereka sudah jadi seperti al-ikhwanul muslimin. Bahkan sekarang ini lebih dari sekedar itu. Nah, benar-benar telah menjadi al-ikhwanul muslimun. Nah, dalam hal pergaulan mereka sudah tidak memperdulikan lagi pergaulan itu. Gaul dengan kelompok yang mana saja. Nah, ya, masalah masuk ke dalam parlemen seakan-akan suatu hal yang telah menjadi lumrah di tengah-tengah mereka. Suatu yang boleh-boleh saja tanpa ada pengingkaran. Kalaupun ada yang mengingkari, paling-paling mereka mengatakan masalah ijtihadiyah, khilafiyah. Dan saya lebih memilih pendapat yang membolehkan. Selesai. Dan tidak ada lagi yang mengingkari kalau seperti itu keadaannya. Nah, ya, sudah tidak lagi mementingkan urusan tasfiyah wa tarbiyah. Coba kita perhatikan al-ikhwanul muslimun, ya, di negeri kita ini, yang mereka memiliki partai. Apa urusan mereka? Urusan mereka kalau kumpul, nah, siapa ini yang sebaiknya kita angkat jadi caleg? Nah, siapa? Oh, ditunjuklah ustadz-ustadznya yang kira akan menjadi caleg. Nah, ustadz-ustadz itulah yang menjadi calegnya mereka yang terpilih, baik di DPRD maupun di pusat-pusat itu. Nah, urusan mereka setiap hari berbicara tentang gimana meningkatkan pemilu, gimana meningkatkan suara, dan terus itu yang mereka jadikan sebagai wacana mereka dalam setiap halaqah. Allah musta'an. Itu pun kalau membaca kitab, ya itu hanya seperti sampingan saja. Intinya adalah perekrutan. Nah, sehingga kondisi mereka seperti apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Katil, thumma thaqif, thumma la syai'. Kumpulkan, lalu masukkan pemikiran, kemudian sudah nggak ada ilmu sama sekali. Nah, itulah yang dilakukan oleh mereka, Ihya'ut Turath. Sudah tidak mementingkan masalah tasfiyah wa tarbiyah. Wallahu musta'an. Kepentingan mereka kedudukan. Gimana caranya mendapatkan sebanyak-banyaknya kursi di parlemen. Allahu musta'an. Wa aktsaru min hadza kaunuhu yusarrih bi annahu la budda min irtikabi ba'd al-muharramat. Dan lebih dari ini, di mana muftinya Ihya'ut Turath Abdurrahman Abdul Khaliq dengan secara jelas dia mengatakan bahwa seseorang apabila dia hendak melakukan suatu pekerjaan, dia mesti akan melakukan sebahagian dari perkara-perkara haram. Artinya seorang tidak akan mungkin dia menekuni pekerjaannya kecuali kalau dia melakukan perkara yang haram. Maka menempuh perkara yang haram ini boleh-boleh saja. Nah, di dalam kaset yang lain, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya tidak menyangka kalau Abdurrahman Abdul Khaliq itu membolehkan kaidah kufriyah yang mereka sebutkan al-ghayatu tubarrirul wasilah.
tujuan menghalalkan segala cara. Ini kaidah kufur. Nah, saya tidak menyangka kalau Abdul Khaliq itu membolehkan hal yang seperti ini. Tapi kalau dilihat dari praktiknya, dari ucapan-ucapannya, seakan-akan dia berjalan di atas kaidah ini. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Sekarang kaidah ini, wahai orang-orang yang membela Ihya'ut Turath, wahai orang-orang yang masih terpengaruh dengan dinarnya Ihya'ut Turath, apakah kaidahnya Abdurrahman Khaliq ini? Kalaupun dia tidak mengatakan kaidah ini halal, kaidah ini boleh saja, tapi secara praktek dari ucapannya dia membolehkan hal tersebut, apakah ini termasuk masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah yang kita tidak boleh saling mengingkari? Nah, kata mereka la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Ya subhanallah. Nah, li'annahu la tasaddara min ifranji kana katsiran fa kaifa min salafi. Kata Syekh Al-Albani, kalau ucapan seperti ini itu diucapkan oleh seorang yang terpengaruh barat, maka ini adalah ucapan yang besar. Lah gimana kalau diucapkan oleh seorang ngaku salafi? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan padanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka. Sementara orang ini mengatakan la budda min irtikabi ba'dil muharramat, harus seseorang itu melakukan sebagian perkara haram untuk menekuni satu pekerjaan. Wa fil hadits masyhur, sementara dalam hadis masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna ma 'indallahi la yunalu bil haram. Tidak boleh mengambil apa yang ada di sisi Allah itu dengan cara yang haram. Ini dalam satu kaset dari Silsilatul Huda wan Nur. Di dalam kaset yang lain, beliau menjelaskan bahwa sempat menyebar ucapan beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan tentang Abdurrahman Abdul Khaliq bahwa dia telah dirubah oleh politik, harrafathu as-siyasah. Nah, maka beliau menjelaskan di dalam kaset tersebut tentang kebenaran berita itu. Beliau mengatakan, ya tentunya saya terjemahkan karena ini agak panjang. Kata beliau, saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, saya telah mendengarkan kaset yang direkam dengan suara saudara kami Al-Fadil Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Yamani jazahullahu khairan. Kemudian saya mendengarkan kalimat-kalimat dari sebagian murid-murid beliau yang menguatkan ucapan Al-Syeikh Muqbil. Saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, saya menggabungkan suara saya bersama dengan suara-suara mereka semuanya. Artinya beliau sepakat, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil. Sekarang apa yang kita dengarkan dari sikap Syekh Muqbil terhadap Ihya'ut Turath? Ihya'ut Turath memecah belah salafiyin di mana-mana. Di Yaman, di Britania, di Bangladesh, di Indonesia, di berbagai negeri. Di mana ada Ihya'ut Turath, pecah. Itu yang dikatakan. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah menggabungkan suara beliau bersama dengan mereka. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ma'ruf sikap beliau tentang Ihya'ut Turath. Bahkan beliau yang mengatakan Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi'. Nah, kata beliau, saya tidak mendapati pada kalimat-kalimat mereka yang harus seseorang itu wukuf indah, artinya untuk dibahas atau dikritisi. Nah, kecuali apa yang dinisbahkan kepadaku di kaset itu, bahwa saya berkata tentang saudara kami Al-Fadil Abdurrahman Abdul Khaliq, huwa muta'athirun bi fikri al-ikhwan muslimin thumma tamayya'a wa mayya'a shababahu nas'alullah yahdiyah.
bahwa dia terpengaruh dengan pemikiran al-Ikhwanul Muslimin, lalu kemudian dia terlantar dan dia menelantarkan para pemudanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kami mohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepadanya. Ucapan ini saya tidak ingat sekarang, kata beliau. Nah, bahwa saya mengucapkan lafaz dengan lafaz yang demikian, kecuali apabila saya mendengarkan dengan suara saya yang terekam dalam kaset. Dan saya tidak mengucapkan kalimat ini untuk keluar dari tanggung jawab. Sebab secara kenyataan saya melihat bahwa at-takattul wal hamasa fi taktil jamaah salafiyah bil Kuwait khassah annahum yasiruna ala khatti al-ikhwan muslimin. Saya menyaksikan bahwa mengumpulkan, merekrut dan sikap semangat untuk mengumpulkan jamaah salafiyah di Kuwait secara khusus, mereka telah berjalan di atas jalan al-ikhwanul muslimin. Qadiman wa hadithan, dahulu dan sekarang. Dan mereka mengumpulkan syabab kaum muslimin tanpa memperhatikan urusan tarbiyah kepada mereka. Memberikan ilmu yang sahih, yang dibangun di atas Alkitab wa Sunnah, di atas manhajus salafis salih. Sebagaimana ini adalah merupakan ciri-ciri dari dakwah kaum muslimin yang menisbahkan kepada manhaj Islam yang sahih. Oleh karena itu, saya mengkhawatirkan bahwa dakwah salafiyah di Kuwait dan di negeri-negeri yang lainnya telah terpengaruh dengan perekrutan yang seperti ini, dengan hizbiyah yang baru seperti ini. Akhirnya mereka mundur lagi ke belakang. Lalu kemudian mereka berjalan di atas tariqah atau metode al-ikhwanul muslimun tersebut, di mana mereka memiliki prinsip katil, thumma taqif, thumma la syai'. Ba'da dzalika illa takattul wa tahazzub. Nah, kumpulkan lalu masukkan pemikiran, kemudian tidak ada ilmu sama sekali. Setelah itu yang terjadi adalah perekrutan dan hizbiyah. Nah, oleh karena itu saya melihat agar kemudian saudara-saudara kami salafiyun di Kuwait dan di negeri-negeri Islam, agar mereka mementingkan masalah tadqif, memberikan tarbiyah yang sahih, kemudian mengumpulkan mereka di atas kebenaran, karena ini adalah merupakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para nabi secara menyeluruh. Nah, kemudian setelah itu beliau berbicara dan masuk kepada pembahasan tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah merubah kondisi jamaah salafiyah yang ada di Kuwait. Nah, dengan cara yang seperti ini, rekrut, kemudian tidak memberikan tarbiyah yang sahih yang dibangun di atas dakwah as-salafiyah. Termasuk di antara yang beliau ingkari dari ucapannya Abdurrahman Abdul Khaliq dalam risalahnya Al-Muslimun wal Amalus Siyasi, kaum muslimin dan amalan dalam berpolitik. Naam. Halaman 21 dia mengatakan, wala syakka aidan anna min akhta'il manhajil awwal annahu yafridu aqwalan fid din la dalil 'alaiha ka tahrimil jama'ati wal hizb. Tidak diragukan pula bahwa termasuk di antara kesalahan dan kekeliruan manhaj yang pertama, yang dimaksud adalah manhajus salafi, bahwa dia mengeluarkan pendapat-pendapat dalam perkara agama yang tidak ada dalilnya. Seperti apa? Diharamkannya berkelompok dan berpartai. Nah, katanya bahwa ini tidak ada dalilnya. Nah, tentang larangan hizbiyah, tentang larangan berkelompok, itu tidak ada dalilnya. Kata Abdurrahman Abdul Khaliq, subhanallah. Lalu kemudian Syekh mengingkari apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Kemudian termasuk yang dikatakan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq dalam risalah itu pula halaman 56,
dia mengatakan fala yastati'u muslimun ayyumarisa tijaratan wala zira'atan wala sina'atan wala amalan illa bi an yartakiba ba'd al-haram mimma faradahu al-waqi'u al-mukhalifu lid-din. Tidak mungkin seorang muslim menekuni satu pekerjaan, apakah berdagang atau bertani atau melakukan satu pekerjaan tertentu, kecuali dia harus melakukan sebagian perkara yang haram dari apa-apa yang memang kondisi menghendaki demikian, yang kondisinya itu menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Khalid. Ya, kandungan dari ucapan ini bahwa seorang ya sudah mau gimana lagi? Ya, mau masuk parlemen, tapi mengharuskan seorang harus ikut dalam pesta demokrasi, ya sudah terpaksa. Ya, karena tidak mungkin seorang melakukan satu pekerjaan kecuali dia harus terjatuh dalam perkara yang haram. Ya sudah sekalian. Kalau begitu sama seperti yang dikatakan oleh mereka, al-ghayatu barirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. La haula wala quwata illa billah. Tujuan menghalalkan segala cara. Memang jenggot itu enggak boleh dipotong. Tapi ya karena ya apa boleh buat. Kalau pelihara jenggot nanti enggak bisa masuk DPR atau yang semisalnya. Ya potong. Demi apa? Maslahatud dakwah. Dan begitu seterusnya. Akhirnya mereka pun terjatuh dalam sekian penyimpangan, ikut dalam pesta demokrasi, lalu kemudian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka menggembar-gemborkan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Maka dari sini itu jelas bagi kita bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala telah mengetahui kondisi mereka, mengetahui keadaan mereka. Mengetahui bahwa mereka itu adalah kelompok yang mereka telah terjatuh ke dalam al-ikhwanul muslimun. Sekarang ketika Syekh mengatakan bahwa mereka itu telah seperti al-ikhwanul muslimun, apakah ini masalah ijtihadiyah? Masalah ijtihadiyah tidak mungkin menghalalkan membolehkan seorang melakukan perkara yang haram untuk mencapai tujuan ini. Kemudian ihya'ut turas, di kalangan mereka ada bai'atnya. Dan itu disaksikan oleh para ulama dan dinukilkan oleh para ulama as-siqat, sebagaimana ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali dan yang lainnya dari para ulama. Walaupun tidak mereka sebut bai'at, tapi mereka namakan ta'atul mas'ul, ketaatan kepada pimpinan kantor atau yang semisalnya. Tapi pada hakikatnya itu adalah bai'at. Menyelisihi pimpinan kantor itu sama seperti menyelisihi pemerintah. Sampai seperti itu sikap mereka, dan ini diingkari oleh para ulama. Terjun ke dalam politik praktis, parlemen, ikut dalam intikhabat dan yang lainnya. Ini juga kesesatan. Sikap Abdurrahman Abdul Khalid yang menjadi mufti Ihya'ut Turas, dalam mencela para ulama, merendahkan para ulama, bahkan gurunya sendiri direndahkan. Kata dia tentang Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, pengarang Adwa'ul Bayan, dia kalau menjelaskan satu ayat itu macam-macam pendapat yang didatangkan. Tapi sayang cetakannya cetakan lama katanya. Ilmunya Syekh Muhammad cetakan lama, belum diperbaharui karena enggak tahu wakil. Tidak mengerti wakil kondisi yang ada. La haula wala quwata illa billah. Merendahkan para ulama. Yang diagungkan adalah tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh hizbiyah. Oleh karena itu para ulama mereka bangkit untuk mentahdzir. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, beliau juga mengeluarkan fatwa
mentahdzir dari Ihya At-Turath. Asy-Syaikh Rabi' mentahdzir dari Ihya At-Turath. Asy-Syaikh Muqbil mentahdzir, yang beliau benar-benar mengetahui kondisi Ihya At-Turath. Nah, cukuplah kita mengetahui kesesatan Ihya At-Turath ketika Ihya At-Turath memecah belah salafiyin di berbagai negara. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran dari itu. Nah, Ihya At-Turath memecah belah salafiyin di berbagai negeri, termasuk di Indonesia. Nah, adapun kesesatan-kesesatan mereka sangat banyak sekali. Mereka memuliakan para du'at al-fitnah, du'atul hizbiyah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Ihya At-Turath. Kadzab. Tidak benar yang demikian. Abdurrahman Abdul Khaliq itu mufti Ihya At-Turath. Nah, orang terpentingnya Ihya At-Turath. Prinsip-prinsip Ihya At-Turath itu dibangun di atas pemikirannya Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, sehingga tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang Ihya At-Turath, kita berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa ya kalau Abdurrahman Abdul Khaliq kami sudah tahu, tapi jangan selalu dihubungkan dengan Ihya At-Turath lagi. Gimana nggak dihubungkan? Kita berbicara tentang Ikhwanul Muslimin. Siapa yang kita bicarakan? Siapa? Hasan al-Banna. Hasan al-Banna tidak bisa dipisahkan dari Ikhwanul Muslimin. Nah, walaupun di antara Ikhwanul Muslimin misalnya ada yang tidak sejalan dengan Hasan al-Bannanya, tapi dia pendirinya, dia tokohnya. Nah, Sayyid Qutb tokohnya Ikhwanul Muslimin, harus dibicarakan. Sayyid Hawa tokohnya Ikhwanul Muslimin, harus dibicarakan ketika kita berbicara tentang Ikhwanul Muslimin. Demikian pula dalam permasalahan Ihya At-Turath. Nah, oleh karena itu para ulama mengingkari. Ahmad As-Subai'i dalam salah satu kaset beliau menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq itu sudah disisihkan dari Ihya At-Turath, hadza min akadzibihim, termasuk dari kedustaan mereka itu. Sampai sekarang masih menjadi muftinya sampai detik ini, sampai kita melakukan daurah ini. Nah, ya. Dan itu dimuliakan oleh mereka di dalam majalah mereka. Nah, di dalam majalah Al-Anba yang ditulis oleh seorang Turathi, Salim An-Nashi, dia sebutkan, majalah ini keluar pada tahun 2004. Dia mengatakan, wa anqul huna kalaman qayyiman li syaikhina Abdurrahman Abdul Khaliq min kitabih syahir Al-Haddul Fasil bainal iman wal kufur. Dan di sini saya akan menukilkan ucapan yang penting dari Syekh kami Abdurrahman Abdul Khaliq dari kitab yang masyhur Al-Haddul Fasil bainal iman wal kufur. Jadi Abdurrahman Abdul Khaliq itu masih jadi muftinya mereka. Nah, ya. Di Kuwait itu sendiri itu kan ada cabang-cabang Ihya At-Turath. Nah, kata mereka bahwa satu cabang itu berbeda dengan cabang yang lain. Kalaulah dikatakan sebagian cabang itu hizbiyah, tapi masih ada yang salafi, seperti cabang Jahra. Ada cabang Ihya At-Turath yang ada di daerah Jahra, itu katanya salafi, manhajnya salafi. Nah, dan dibuktikan oleh ikhwan ketika ada salah seorang dari mereka bertanya kepada pimpinan Ihya At-Turath cabang Jahra tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, bolehkah kita sebarkan fatwa para ulama yang mentahdzir Abdurrahman Abdul Khaliq? Marah dia. Nah, ya, dan memberikan peringatan, tidak boleh. Ini dikatakan manhaj salafi. Nah, mereka yang mengundang Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Mubtadi'ud Dal. Nah, Muhammad Hassan Al-Misri At-Takfiri. Nah, ini yang menjadi dai-dainya mereka.
Lalu mau dikatakan bahwa mereka itu salafi? Nah, mereka memuliakan du'atul fitnah. Ya, tapi kami bukan sururiyah. Siapa bilang kalian bukan sururiyah? Hah? Kalian memuliakan Muhammad Surur Zainul Abidin. Dalam Majallatul Furqan edisi yang ke-29 mereka muliakan. Nah, keluaran tahun 1992. Mereka menyebutkan Asy-Syaikh Muhammad Surur Zainul Abidin min ad-du'atil qala'il alladhina akhadhu 'ala anfusihimul 'ahda fi tabanni qadaya al-ummah wa ad-difa'i 'anha. Asy-Syaikh Muhammad Surur Zainul Abidin termasuk di antara dai-dai yang jarang yang mereka itu telah menetapkan perjanjian pada diri mereka untuk membangun ya umat ini dan membela umat ini. Subhanallah, pujian. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan sudah lama itu. At-Turath Majallatul Furqan tahun 1992. Ya sekarang ada rujukan, ada taraju'nya enggak? Apakah sekarang mereka mengingkari Muhammad Surur Zainul Abidin? Nah, kalau mereka mengatakan, oh itu kan dulu, bukan sekarang. Ada enggak di Majallatul Furqan mereka berlepas diri dari Muhammad Surur Zainul Abidin? Nah, kalau tidak ada berarti ala hadzal kalam. Mauqif mereka terhadap Muhammad Surur yang dulu sama seperti yang sekarang. Nah, ya. Di Majallatul Furqan tulisan-tulisan Abdurrahman Abdul Khaliq dan para pemuja Abdurrahman Abdul Khaliq menyebar. Nah, apa yang dikatakan Abdurrahman Abdul Khaliq? Naam, di Majallatul Furqan edisi yang ke-20 dia mengatakan, "Wa ma'a anna ummatal Islam fi jumhuriha qad tasawat fil kufri wal inad wa tarki dinillah." إلا أن هذه الأمة الإسلامية لا تزال طائفة منها على الحق داعية إليه لا يضرها من خذله ولا من خالفها حتى يقاتل آخر هذه الطائفة الدجال. Bahwa umat Islam ini mayoritasnya, nah mereka telah sama tingkatan kekufurannya, tingkatan pembangkangannya dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas umat Islam sekarang ini mereka telah sama tingkatan kekufurannya. Coba ini, apa ini maksudnya? Takfir. Nah, pemikiran Sayyid Qutb, pembangkangannya, meninggalkan agama Allah. Hanya saja ada sekelompok di kalangan umat Islam itu yang senantiasa mengajak kepada kebenaran. Jadi mayoritas sudah kafir menurut Abdurrahman Abdul Khaliq. Allahumma musta'an. Nah, At-Turath membolehkan muzaharat, amrul ma'ruf, ya, membolehkan demonstrasi. Itu disebutkan dalam makalah yang ditulis oleh Wa'il Al-Hasawi pada tahun 2003. Nah, dia mengatakan nahtarimu ra'yal malayin alladzina kharaju ila syawari' fi mudaharat tunaddidu bil harbil qadimah fil Iraq wa hiya tumathilu ra'yan sya'biyan qawiyan yushakkilu dhaqtan ala hukumatiha. Kami menghormati pendapat kebanyakan mereka-mereka yang keluar ke jalan-jalan dalam demonstrasi-demonstrasi. Nah, menghormati, nyatakan setujunya mereka yang menentang peperangan di Irak, dan ini merupakan ungkapan pendapat rakyat yang kuat, yang kokoh, nah, yang akan memberikan tekanan kepada pemerintahnya. Nah, pujian terhadap mudaharat, terhadap demokrasi, demikian pula. Nah, dan amalan politik, hal yang ma'ruf dari Ihya'ut Turath. Nah, kemudian pujian mereka kepada tokoh-tokoh bid'ah, ya, Asy-Sya'rawi, Al-Asy'ari, salah seorang tokoh
yakni di Mesir dari kalangan Asy'ariyah. Nah, dipuji-puji. Nah, kata Dawud al-Us'usi, wallahu a'lam ini dhabitnya yang benar apa, al-Us'usi atau apa ini. Nah, disebutkan dalam Majallatul Furqan. Dia mengatakan ana ahadul mu'jabina bal wal mughramina bi muhadarat asy-Syaikh Asy-Sya'rawi. Saya termasuk pengagum, ya, pengagum yang sangat terhadap ceramah-ceramahnya Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi. Subhanallah. Dalam Majallatul Furqan edisi yang ke-76 dalam memberikan pujian kepada ulamaul Azhar, disebutkan di sana ulamaul Azhar walhamdulillah wa hum du'atul Islam al-mu'tadilun. Fatalabatul Azhar yatalaqawna fi ma'ahadil Azhar wa jami'atahu ulum al-Islam safiyah naqiyah. Ulama al-Azhar walhamdulillah mereka itu adalah dai-dai Islam yang mu'tadil, ya, yang insaf, yang pertengahan, yakni ahlus sunnah, ya kan? Murid-murid Al-Azhar mereka talaqi, menerima ilmu di ma'had-ma'had Al-Azhar dan di Universitas Al-Azhar, ilmu-ilmu Islam yang bersih dan jernih. Bersih dan jernih. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah seorang itu kalau keluar dari Al-Azhar melainkan dia memiliki pemikiran Asy'ari, kecuali kalau dia mengambil dari yang lain. Kalau murni dari Al-Azhar, dia keluar akan menjadi seorang Asy'ari. Nah, ini dikatakan mu'tadilun. Allahul musta'an. Ya. Memberikan pujian kepada Adnan Ur'ur, ya, dalam Majallatul Furqan tahun 2004. Dia mengatakan faqayyadallahu lahu rijalan mithla Syekh Adnan Ur'ur wa ulama min al-mamlakah wa akharin min al-munsifin. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan tokoh-tokoh seperti Syekh Adnan Ur'ur dan para ulama di Arab Saudi dan yang lainnya dari kalangan para munsifin. Jadi kalau orang mentahdir Adnan Ur'ur itu tidak munsif. Nah, termasuk di antara mereka yang pemikirannya sama seperti Muhammad Surur, seperti Abu Ishaq Al-Huwaini. Ihya'ut Turath membagi tauhid menjadi 4. Tauhidul rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat, tauhidul uluhiyah, dan yang keempat apa? Tauhidul hakimiyah. Pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq disebutkan di Majallatul Furqan, yang menulisnya adalah Abdul Razzaq Asy-Syaiji, Abdul Razzaq bin Khalifah Asy-Syaiji. Nah, ketika dia menjelaskan tentang tauhidul hakimiyah, dia mengatakan hadhihi anwa'ut tauhidil arba'ah, bahwa ini adalah jenis-jenis tauhid yang 4. Jadi yang keempat itu tauhid al-hakimiyah. Nah, ini pemikiran Abdurrahman Abdul Khalid dan dari Sayyid Qutb. Bahkan di antara mereka dia mengatakan bahwa tauhidul hakimiyah akhassu khasa'is tauhidil uluhiyah. Nah, lebih khusus dari tauhidul uluhiyah. Tujuannya apa? Takfirul hukam. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Nah, kenapa? Karena itu adalah tingkatan tertinggi dari tauhidul uluhiyah, sehingga mereka sendirikan. Pembagian para ulama dahulu membagi menjadi 3 salah menurut mereka. Nah, dan ini pemikiran Ihya'ut Turath secara umum. Nah, termasuk Syarif Hazzaq ketika datang ke Indonesia mengajarkan jenis tauhidnya ini. Yang keempat adalah tauhidul hakimiyah. Ini termasuk masalah apa ini? Ijtihadiyah?
Allahu musta'an. Di antara dai-dai yang sering mereka undang, di antaranya adalah Muhammad Hassan Al-Misri. Muhammad Hassan Al-Misri takfiri. Ucapan-ucapan takfirnya banyak dinukilkan oleh para ulama. Nah, termasuk di antara yang dia sebutkan ketika dia memberi pujian kepada seorang pahlawan yang gagal. Dialah orang yang bernama Usama bin Laden, pahlawan kaos oblong. Nah, ya. Kata Muhammad Hassan ini Al-Misri ketika menjelaskan tentang peperangan Amerika melawan Taliban di Afghanistan dan Usama bin Laden, kata dia, wa Amerika ma tadakhalat al-an bi dhari'ati al-qabd ala Usama atau qatl Usama. Amerika sekarang sekarang ini mereka tidak mampu untuk melakukan penangkapan kepada Usama atau membunuh Usama. Hadzal batal as'alullah an yahfazahu bihifdhihi wa ikhwanihi jami'an alladhina raddu syai'an min al-karamati al-masluba li hadhihi al-ummah. Pahlawan ini, pahlawan gagal ini anak tambahan dari anaknya. Nah, pahlawan ini saya memohon kepada Allah semoga Allah menjaganya. Subhanallah, ini orang. Ya. Saya memohon kepada Allah semoga Allah menjaganya, memberikan penjagaan kepadanya dan kepada saudara-saudaranya, ikhwannya, semuanya yang telah mengembalikan kemuliaan yang telah hilang di tengah-tengah umat ini. Kemuliaan yang telah hilang di tengah-tengah umat. Apa yang hilang? Dan apa yang mereka kembalikan? Subhanallah. Ini sikap dia kepada Usama bin Laden. Bandingkan fatwa Muhammad Hassan At-Takfiri hadza dengan fatwa para ulama dalam menyikapi Usama bin Laden. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah yang mengatakan inna Usama bin Laden minal mufsidina fil ard wa yataharra turuq asy-syarr al-fasida wa kharaja an ta'ati wali al-amr. Sesungguhnya Usama bin Laden itu termasuk perusak, bukan pahlawan. Perusak di muka bumi dan selalu mencari jalan-jalan kerusakan. Nah, dan keluar dari ketaatan pada pemerintah. Nah, ini fatwanya Syekh bin Baz tentang Usama bin Laden. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala beliau mengatakan, "Adra'u ila Allah min ibn Laden, fa huwa syu'mun wa bala 'ala al-ummati wa a'malu syarr." Saya berlepas diri kepada Allah dari Usama bin Laden. Nah, dia ini adalah pendatang bencana kepada umat ini. Perbuatan-perbuatannya itu jahat. Jadi bukan pahlawan. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan beliau ditanya tentang Usama bin Laden, maka beliau mengatakan kullu man i'tanaqa hadzal fikra wa da'a ilaihi wa harrada alaihi fa huwa minal khawarij. Setiap orang yang memiliki pemikiran ini dan mengajak kepadanya dan mentahrid, ya, mendorongnya, memberi semangat untuk berada di atas pemikiran ini, maka dia termasuk dari kalangan khawarij. Bighaddin nazar an ismihi wa makani. Hadhihi qaidah. Tanpa melihat siapa namanya atau tempatnya di mana. Kullu man da'a ila hadzal fikr fa huwa al-khuruj ala ulati al-umur wa takfirul muslimin wa istibahatu dima'il muslimin fa huwa min al-khawarij. Setiap yang mengajak pada pemikiran ini, yaitu keluar dari ketaatan pada waliul amr, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, maka dia termasuk dari kalangan khawarij. Asy-Syaikh Shalih Al-Luhaidan ketika beliau ditanya tentang Al-Qaidah, ya,
tanzimnya Usama bin Laden. Kata beliau, tanzimul qa'idah alladhi yatara'asuhu Usama bin Laden la khaira fihi wa la huwa sabilu salah wa islah. Bahwa al-qa'idah yang diketuai, dipimpin oleh Usama bin Laden, tidak ada kebaikan padanya dan bukan merupakan jalan kebaikan dan tidak melakukan perbaikan pula. Nah, bandingkan dengan ucapan Muhammad Hassan. Ini di antara dai, di antara ulamanya Ihya'ut Turath. Sering dari Mesir datang ke Kuwait, lalu mengisi muhadarat, mengisi durus di Jam'iyyatu Ihya'ut Turath. Wallahul musta'an. Di antara ulamanya mereka Muhammad Al-Maghrawi. Muhammad Al-Maghrawi ini bahkan termasuk di antara yang ditulis di antara deretan ulama yang merekomendasi Ihya'ut Turath, yang pernah melihat kumpulan rekomendasi para ulama terhadap Ihya'ut Turath. Di antara nama yang tercantum adalah Al-Maghrawi ini. Salah seorang dari Qutbi yang tinggal di Maghrib di Maroko, Al-Maghrib. Dan dia telah ditahdzir oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika disampaikan kepada beliau perkataan Al-Maghrawi dari kitabnya Al-Aqidatus Salafiyah, bahagian yang kelima, ketika menjelaskan tentang Malik bin Anas, halaman 16. Walhasil dia menjelaskan tentang masalah bai'at syar'iyyah itu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyebutkan hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan, kami ketika membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat dan mendengar, lalu Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada kami, fi mastata'tum, semampu kalian. Lalu dia mengatakan, fas-sam'u wa ta'ah lillah wa li rasuli fi ahkami, mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum-hukumnya. Wa man yuballigh 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menyampaikan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimu syar'a Allah wa yuqimul hudud wa ya'khudul haqqa minadh zalim ila al-mazlum wa yuqimul 'adla bainahum wa yuqimus salawat fihim wa ya'khudhu minhum az-zakah ويقيم لهم الحج ويجاهد بهم الكفار ويحميهم بما يحمي به منه نفسه ويطعم فقيرهم ويداوي مرضاهم فهذا هو الذي يستحق أن يعطى الولاء والبيعة الشرعية. Kata dia. Dan siapa yang menyampaikan dari Allah dan Rasulnya, lalu dia menegakkan syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, mengambil hak dari orang yang zalim kepada yang dizalimi, menegakkan keadilan di antara mereka, menegakkan solat-solat, mengambil dari mereka zakat, menegakkan haji, berjihad melawan orang-orang kafir, lalu memelihara, menjaga mereka sebagaimana dia menjaga dirinya sendiri, memberi makan kepada orang miskin, mengobati orang yang dalam keadaan sakit, maka orang yang seperti inilah yang berhak untuk kita berloyalitas kepadanya dan diberikan hak bai'at secara syar'i. Jadi yang boleh dibai'at itu yang seperti ini sifatnya. Lalu dia mengatakan, wa ma siwa dzalika, adapun selain dari sifat-sifat ini, fa huwa mujarrad talassus wal ususiyah yaqumu biha jama'ah minal muhtalin 'ala al-uqulil basyariyah. Adapun selain dari ini, maka itu hanya mencuri saja. Ini merampok, kepemilikan rakyat yang didirikan oleh sebagian orang-orang yang melakukan tindakan penipuan terhadap akal-akal manusia. Artinya yang tidak sejalan dengan sifat-sifat ini itu tidak berhak diberikan baiat. Berarti apa? Boleh melakukan khuruj, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang tidak punya sifat seperti ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang ucapan Al-Maghrawi ini, maka dia mengatakan, hadza rajulun thawri la yafqahu al-waqi'. Ini orang emosional. Dia tidak mengerti waqi' yang ada.
Apakah dia tidak tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat, walaupun pemerintah itu merampas harta-harta kita. Mereka lebih mendahulukan hak mereka daripada hak rakyatnya. Wa in duriba dhahru wa ukhidhal mal. Bahkan walaupun punggung itu dipukul dan harta itu dirampas. Walam yafqah majara lil a'immah. Orang ini tidak tahu apa yang terjadi di kalangan para imam seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dalam hal menyikapi para khulafa yang mereka itu lebih sadis dibandingkan dengan para pemimpin yang ada sekarang ini. Alladzina yaquduna an-nas bil qalbi khalqul Quran. Mereka yang dahulu itu, mereka memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sekarang pemerintah tidak demikian. Pemerintah keyakinannya, khususnya Arab Saudi, Masya Allah, ala tauhid. Ya. Lalu kata beliau, ihzar hadha wa amthalahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hati-hati dari orang yang seperti ini dan yang semisalnya. Tahdzir. Nah, namun diulamakan oleh Ihya Uttarah. Apakah ini menurut mereka masalah ijtihadiyah lagi? Wallahul musta'an. Ya. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya. Beliau mengatakan innal fiqra alladhi sajjalahu al-Maghrabi fi hadhihi al-wurayqat ma huwa illa fikrun sururiyun takfiriyun khariji. Sesungguhnya pemikiran yang ditulis oleh Al-Maghrawi dalam lembaran-lembaran ini tidaklah itu melainkan itu pemikiran sururi, pemikiran takfiri, pemikiran khawarij. Nah, dan seterusnya yang disebutkan dari halaman 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan tahdzir dari yang lainnya Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Muqbil dan yang lainnya menunjukkan bahwa Al-Maghrawi bukan dari kalangan para ulama, bahkan dari kalangan du'atul fitnah. Nah, lalu mengapa di kalangan Ihya Uttarah diangkat dan dikatakan sebagai alim minal ulama? Bahkan rekomendasinya dianggap oleh mereka. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan inhiraf, ya, penyimpangan dari manhajul haq. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Saya kira sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.